Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia. Ini sepak bola ini adalah penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga yang sangat mengecewakan setelah kalah 0-3 dari Vietnam. Hasil tersebut langsung membuat para supporter merasa kecewa karena ekspektasi terhadap skuad Garuda sangat tinggi. Apalagi Indonesia saat ini diperkuat banyak pemain berkualitas yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Dengan komposisi pemain seperti itu, banyak yang berharap hasil pertandingan bisa jauh lebih baik. Namun kenyataannya di atas lapangan justru berbeda. Kekalahan telak tersebut membuat berbagai pihak mulai membahas apa penyebab utama yang membuat permainan Indonesia terlihat tidak berkembang. Ada yang menilai masalah terbesar berada pada strategi, ada pula yang menilai pemilihan pemain kurang tepat. Permainan bertahan juga terlihat rapuh sehingga Vietnam mampu memanfaatkan banyak ruang kosong. Situasi itu membuat jalannya pertandingan semakin berat bagi Indonesia hingga akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Seusai pertandingan, perdebatan mengenai masa depan pelatih kembali ramai diperbincangkan. Banyak pendapat bermunculan mengenai siapa sosok yang paling tepat untuk membangun kembali performa timnas Indonesia agar mampu bangkit pada turnamen berikutnya. Namun dalam cerita ini, suasana berubah setelah Pak Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai kondisi timnas Indonesia. Menurutnya, kekalahan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan para pemain, melainkan lebih disebabkan oleh strategi yang belum berjalan maksimal. Ia menilai kualitas pemain Indonesia sebenarnya sudah cukup baik untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Hanya saja, racikan taktik dan keputusan selama pertandingan dinilai belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaik seluruh pemain. Pak Prabowo juga berpendapat bahwa pergantian pemain serta penyusunan formasi memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan hasil pertandingan. Ia kemudian menyampaikan bahwa STY merupakan sosok yang pernah memahami karakter banyak pemain Indonesia, sehingga dianggap mampu membangun kembali kepercayaan diri skuad Garuda. Menurut saya, timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain, berani mengambil keputusan yang tepat, memiliki strategi yang jelas, dan mampu menyatukan seluruh pemain menjadi satu tim yang solid. Karena itu saya berharap STY dapat kembali memimpin timnas Indonesia agar prestasi tim kembali meningkat dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi, ujar Pak Prabowo kepada media lokal. Pernyataan tersebut kemudian memicu diskusi panjang di kalangan pecinta sepak bola Dalam kelanjutan cerita, Pak Prabowo kembali menegaskan alasannya mendukung STY. Ia menilai STY memiliki pengalaman yang cukup panjang bersama timnas Indonesia sehingga sudah mengenal karakter para pemain. Selain itu, komunikasi antara pelatih dan pemain dinilai lebih mudah terjalin karena mereka pernah bekerja sama selama beberapa tahun. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim-tim Asia Tenggara, Asia, hingga lawan dari luar kawasan menjadi nilai tambah yang sangat penting. Ia juga percaya bahwa pelatih yang memahami atmosfer sepak bola Indonesia akan lebih cepat melakukan adaptasi dibanding sosok yang benar-benar baru. Oleh karena itu, dalam cerita ini ia menganggap pergantian pelatih menjadi langkah yang layak dipertimbangkan demi membangun kembali performa timnas Indonesia. Saya percaya STY mempunyai pengalaman, kemampuan membaca pertandingan, dan kedekatan dengan para pemain yang bisa menjadi modal besar untuk membawa timnas Indonesia bangkit. Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama, saling mendukung, dan menjadikan target juara Piala AFF sebagai motivasi agar tim kembali menunjukkan permainan terbaiknya, ujar Pak Prabowo kepada wartawan sore tadi. Ucapan tersebut menjadi penutup yang semakin menguatkan pandangannya. Sebagaimana diketahui, nama Shin Tae-yong hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak pendukung timnas yang menilai pelatih asal Korea Selatan tersebut merupakan sosok yang mampu membawa Garuda tampil lebih kompetitif di level Asia.
Di media sosial bahkan beredar berbagai pendapat yang menyebut Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030 apabila kembali ditangani oleh Shin Tae-yong. Pandangan tersebut juga sering dikaitkan dengan pujian yang pernah diterima Shin dari sejumlah pelatih dan insan sepak bola internasional, termasuk pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang pernah memberikan apresiasi terhadap kualitas dan potensi Shin Tae-yong sebagai pelatih. Selain itu, warganet juga kerap mengaitkan isu tersebut dengan ramalan yang selama ini dinisbatkan kepada Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam berbagai unggahan di media sosial, ramalan tersebut disebut-sebut berbunyi bahwa Indonesia akan tampil di Piala Dunia bersama pelatih bermata sipit. Meski keaslian dan sumber ramalan itu masih menjadi perdebatan, banyak netizen menghubungkannya dengan sosok Shin Tae-yong karena selama beberapa tahun terakhir ia menjadi pelatih timnas Indonesia. Di sisi lain, para pendukung Shin Tae-yong juga memiliki sejumlah alasan mengapa mereka berharap sang pelatih kembali menangani timnas Indonesia. Menurut mereka, Shin dikenal sebagai pelatih yang tegas, disiplin, dan berani mengambil keputusan berdasarkan performa pemain di lapangan. Pendukungnya menilai karakter tersebut membuat Shin selalu mengutamakan prestasi tim dibanding kepentingan lain. Mereka juga menganggap Shin merupakan sosok yang jujur serta konsisten dalam menjalankan pekerjaannya. Penilaian-penilaian tersebut merupakan pandangan yang banyak disampaikan oleh para pendukungnya di media sosial. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga dinilai memiliki jasa besar dalam membangun fondasi timnas Indonesia sejak dipercaya menangani skuad Garuda pada 2020 hingga awal 2025. Dalam kurun waktu tersebut, ia melakukan regenerasi pemain, memberi kesempatan kepada banyak talenta muda, meningkatkan kualitas fisik tim, serta membangun chemistry antar pemain yang semakin solid. Menurut para pendukungnya, proses pembangunan sebuah tim nasional membutuhkan waktu yang panjang sehingga pergantian pelatih secara berulang bukanlah solusi terbaik. Mereka berpendapat bahwa fondasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa saja terganggu apabila arah permainan kembali berubah akibat pergantian pelatih. Karena alasan itulah, tidak sedikit supporter yang menilai memanggil kembali Shin Tae-yong akan menjadi pilihan yang lebih tepat dibanding mencari pelatih baru. Mereka berharap kesinambungan program pembinaan dan gaya bermain yang sudah dibangun sebelumnya dapat kembali dilanjutkan demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia di masa mendatang. Dukungan terhadap Shin Tae-yong pun ramai terlihat di kolom komentar media sosial PSSI. Berikut beberapa komentar netizen yang mencerminkan harapan tersebut. Kalau memang ingin timnas Indonesia kembali berkembang, menurut saya Shin Tae-yong adalah sosok yang paling layak. Beliau sudah membangun tim ini dari nol, mengenal karakter para pemain, dan sudah membuktikan hasilnya di berbagai turnamen. Jangan sia-siakan proses yang sudah berjalan bertahun-tahun hanya karena ingin memulai semuanya dari awal lagi, ujar netizen di kolom Instagram PSSI. Saya masih percaya Shin Tae-yong adalah pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Disiplin, kerja keras, dan keberaniannya memainkan pemain muda membuat kami bangga. Semoga suatu hari nanti beliau bisa kembali memimpin Garuda dan membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi, ujar netizen di kolom Instagram PSSI. Bagi saya, Shin Tae-yong bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga sosok yang berhasil mengubah mental para pemain Indonesia menjadi lebih percaya diri saat menghadapi negara-negara besar. Kalau targetnya ingin lolos ke level yang lebih tinggi, saya berharap PSSI mempertimbangkan untuk kembali bekerja sama dengannya, ujar netizen di kolom Instagram PSSI. Menurut opini admin, Shin Tae-yong masih menjadi salah satu pelatih yang sangat layak dipertimbangkan untuk kembali menangani timnas Indonesia. Selama melatih skuad Garuda, ia dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan kondisi fisik para pemain. Program latihan dengan intensitas tinggi ala Korea Selatan membuat stamina para pemain meningkat, sehingga mampu tampil kompetitif hingga 120 menit ketika pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Selain itu, Shin juga terkenal sangat disiplin. Ia tidak segan mencoret pemain yang dianggap tidak bekerja keras atau melanggar aturan tim, sehingga tercipta budaya profesional di dalam skuad. Dari sisi taktik, Shin Tae-yong juga memiliki banyak variasi formasi, seperti 3-5-2, 5-3-2, maupun 3-4-3 yang dapat disesuaikan dengan kekuatan lawan. Ciri khas permainannya adalah transisi cepat dari bertahan ke menyerang melalui serangan balik yang efektif.
Ia juga beberapa kali memanfaatkan lemparan jarak jauh Pratama Arhan sebagai salah satu senjata untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, permainan timnas di bawah asuhannya lebih banyak mengandalkan kombinasi umpan-umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan kecepatan para pemain, dibanding terlalu bergantung pada umpan silang, karena mempertimbangkan karakteristik mayoritas pemain Indonesia. Tentu keputusan mengenai siapa yang menjadi pelatih timnas sepenuhnya merupakan kewenangan PSSI. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Shin Tae-yong masih memiliki banyak pendukung yang berharap ia kembali menangani timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Shin Tae-yong layak kembali menjadi pelatih timnas Indonesia? Semoga siapapun pelatih yang dipercaya nantinya mampu membawa Garuda terus berkembang dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Deal, Stefano Lillipali dikabarkan tinggalkan Borneo FC dan selangkah lagi gabung Dewa United, transfer mengejutkan yang bikin Liga 1 heboh. Kabar besar untuk timnas Indonesia, masa depan sang pemain naturalisasi jadi sorotan jelang agenda skuad Garuda. Bursa transfer Liga 1 kembali menghadirkan cerita menarik menjelang dimulainya musim kompetisi yang baru. Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan saat ini melibatkan Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian penting Borneo FC itu disebut memiliki kemungkinan sangat besar untuk berganti seragam dan melanjutkan karir bersama Dewa United. Berdasarkan rumor transfer yang berkembang serta analisis pihak ketiga, peluang perpindahan tersebut disebut mencapai 98%. Di tengah berbagai aktivitas klub dalam menyusun kekuatan baru, Dewa United dikabarkan menjadi tim yang paling serius memburu tanda tangan Lillipali. Klub yang bermarkas di Tangerang Selatan itu sedang berupaya meningkatkan kualitas skuad agar mampu bersaing lebih kuat pada musim mendatang. Kehadiran pemain berpengalaman dinilai dapat membantu mereka mencapai target yang lebih tinggi di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Walaupun belum ada pengumuman resmi mengenai kesepakatan kontrak maupun nilai transfer, kabar kedekatan kedua pihak terus menguat. Manajemen Dewa United masih belum memberikan pernyataan final terkait proses perekrutan tersebut. Namun, berbagai spekulasi terus berkembang dan menjadikan nama Lillipali sebagai salah satu topik utama dalam perbincangan bursa transfer nasional. Jika transfer ini benar-benar terwujud, perubahan menarik akan terjadi pada komposisi lini serang kedua tim. Dewa United berpotensi memperoleh tambahan pengalaman yang sangat berharga. Sebaliknya, Borneo FC harus menyesuaikan kembali kedalaman skuad mereka setelah kemungkinan kehilangan salah satu pemain lokal yang cukup berpengaruh dalam beberapa musim terakhir. Situasi ini tidak terlepas dari perubahan peran Lillipali bersama Pesut Etam. Pada usia 35 tahun, menit bermain yang diterimanya mengalami penurunan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya, terutama ketika klub juga mulai melakukan penyesuaian strategi dan generasi di sektor penyerangan. Penurunan kontribusi dapat terlihat dari perbandingan performanya dalam dua musim terakhir Liga 1. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Lillipali tampil sangat produktif. Ia mampu mencatatkan 11 gol serta 17 assist untuk Borneo FC. Catatan itu menempatkannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam perjalanan tim sepanjang kompetisi. Namun, situasinya berbeda pada musim berikutnya. Produktivitas pemain keturunan Belanda tersebut tidak lagi setinggi sebelumnya. Dalam periode kompetisi terakhir, ia membukukan 6 gol dan 4 assist. Meski tetap memberikan kontribusi, angka tersebut menunjukkan penurunan cukup jelas apabila dibandingkan dengan performa yang ia tampilkan pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Data statistik yang dihimpun Footistats juga menggambarkan kondisi tersebut. Lillipali tercatat membutuhkan rata-rata 640 menit bermain untuk menghasilkan 1 gol. Selain itu, dari total 6 percobaan tembakan yang dilepaskan sepanjang musim, hanya 2 yang mengarah tepat ke sasaran. Sementara 4 lainnya tidak berhasil mengenai target. Faktor statistik dan berkurangnya waktu bermain menjadi alasan yang sering dikaitkan dengan peluang kepindahannya. Di sisi lain, Borneo FC juga mulai memiliki fokus baru dalam menyusun kekuatan lini depan. Langkah tersebut membuat rumor mengenai kemungkinan berakhirnya kebersamaan Lillipali dengan klub asal Samarinda semakin sering dibahas.
Saat ini, produktivitas lini serang Borneo FC banyak ditopang oleh Mariano Peralta. Penyerang asing berusia 27 tahun itu berhasil mencetak 9 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran Peralta memberikan alternatif penting bagi tim sehingga perubahan komposisi pemain depan menjadi lebih memungkinkan untuk dilakukan pada musim berikutnya. Apabila Lili Pali benar-benar hengkang, Borneo FC memang berpotensi kehilangan salah satu pemain lokal yang memiliki pengalaman panjang. Akan tetapi, kondisi tersebut juga dapat membuka ruang anggaran yang lebih besar untuk mendatangkan wajah baru. Dengan demikian, klub mempunyai kesempatan melakukan penyesuaian skuad sesuai kebutuhan yang dianggap paling tepat. Sementara itu, Dewa United diyakini melihat Lili Pali sebagai sosok yang mampu memberikan dampak instan. Pengalaman panjangnya di sepak bola Indonesia dinilai dapat membantu perkembangan tim. Selain kualitas di lapangan, kehadirannya juga diharapkan membawa mentalitas kompetitif yang berguna bagi klub yang terus berupaya memperkuat identitasnya sebagai penantang serius di Liga 1. Menariknya, pembahasan mengenai Lili Pali tidak hanya berkaitan dengan level klub. Namanya masih memiliki tempat dalam agenda timnas Indonesia. Meskipun menit bermainnya bersama Borneo FC mengalami penurunan, perannya di level nasional tetap mendapat perhatian. Hal itu terlihat dari keterlibatannya dalam agenda pemusatan latihan skuad Garuda. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan pengalamannya masih dianggap bernilai bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain senior seringkali memberikan keseimbangan dalam tim, terutama ketika proses pembinaan dan generasi berjalan bersamaan. Karena itu, setiap perkembangan mengenai masa depan Lili Pali juga menjadi perhatian bagi sebagian pendukung timnas Indonesia. Bila kepindahan ke Dewa United terrealisasi dan ia memperoleh kesempatan bermain yang lebih besar, kondisi tersebut berpotensi membantu menjaga ritme kompetitifnya. Konsistensi tampil di level klub sering menjadi faktor penting bagi pemain yang ingin mempertahankan peluang berada dalam radar tim nasional. Oleh sebab itu, transfer ini memiliki keterkaitan tidak langsung dengan perjalanan timnas Indonesia ke depan. Di sisi lain, Borneo FC tetap memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan tim apabila kehilangan Lili Pali. Klub harus memastikan proses transisi berjalan dengan baik agar daya saing mereka tidak mengalami penurunan. Kehadiran pemain lain di lini depan tentu akan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi musim yang baru. Rumor transfer ini juga muncul ketika sejumlah klub besar Indonesia melakukan perubahan penting dalam skuad mereka. Aktivitas bursa transfer berlangsung sangat dinamis karena banyak tim berusaha meningkatkan kualitas untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Situasi tersebut membuat perhatian publik tertuju pada berbagai keputusan yang diambil klub selama masa persiapan. Sebagai contoh, Persib Bandung telah mengumumkan perpisahan dengan 3 pemain asing mereka. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Ciro Alves, Nick Kuipers, dan Kevin Ray Mendoza. Keputusan tersebut menjadi salah satu kabar besar lain yang turut mewarnai dinamika perpindahan pemain menjelang musim kompetisi berikutnya. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi, isu mengenai masa depan Lili Pali menjadi semakin menarik untuk diikuti. Dewa United memperoleh sorotan karena disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan pemain tersebut. Sementara itu, Borneo FC masih menunggu kepastian mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh salah satu pemain berpengalaman mereka. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang memastikan transfer tersebut telah selesai. Namun, peluang yang disebut mencapai 98% membuat spekulasi terus berkembang. Publik sepak bola Indonesia kini menantikan apakah Stefano Lili Pali benar-benar akan meninggalkan Borneo FC dan memulai babak baru bersama Dewa United, atau justru tetap bertahan bersama klub yang telah dibelanya dalam beberapa musim terakhir. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor yang beredar, perhatian terhadap Lili Pali menunjukkan bahwa namanya masih memiliki nilai besar dalam sepak bola Indonesia. Pengalaman bermain di berbagai level kompetisi membuatnya tetap menjadi figur yang diperhitungkan. Bagi Dewa United, perekrutan pemain senior dapat menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat peningkatan kualitas tim. Bagi Borneo FC, setiap keputusan terkait masa depan pemain harus dipertimbangkan secara matang agar keseimbangan skuad tetap terjaga. Sementara bagi para penggemar timnas Indonesia, perkembangan ini menarik karena berkaitan dengan kondisi salah satu pemain yang masih masuk agenda pemusatan latihan skuad Garuda.
Semua pihak ini menunggu kepastian resmi yang hanya dapat diberikan oleh klub terkait dalam waktu mendatang. Kejelasan transfer tersebut diperkirakan menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan mendatang. Panas. Greg Nwokolo ngamuk dan pasang badan untuk sign Patinama usai dikritik habis-habisan, Bung Binder langsung jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pendukung timnas Indonesia heboh, perdebatan keras ini buka fakta soal kondisi sebenarnya sang bek Garuda. Mantan penyerang timnas Indonesia Greg Nwokolo menjadi sosok yang paling menonjol dalam polemik yang melibatkan pengamat sepak bola Bung Binder dan bek Persija Jakarta, Sain Patinama. Greg secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap komentar yang diarahkan kepada pemain tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, ia melontarkan kritik tajam karena menganggap penilaian yang diberikan tidak mencerminkan situasi sebenarnya yang sedang dihadapi seorang pesepak bola profesional. Bagi Greg, menilai performa seorang pemain tidak bisa dilakukan secara terburu-buru hanya berdasarkan satu kejadian di lapangan. Ia menegaskan bahwa banyak faktor yang harus dipahami sebelum seseorang memberikan kesimpulan mengenai kualitas seorang pemain. Menurutnya, konteks menjadi bagian yang sangat penting dalam proses analisis pertandingan sepak bola. Pernyataan Greg muncul setelah ramai diperbincangkan komentar yang disampaikan Bung Binder mengenai Sain Patinama. Dalam penilaiannya, Binder Singh menyebut bahwa pemain tersebut tidak mampu bermain dengan baik. Komentar tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia dan memancing respons keras dari Greg. Dalam pandangan Greg, kritik yang dilontarkan kepada Sain tidak disampaikan secara proporsional. Ia menilai ada banyak aspek yang diabaikan ketika memberikan penilaian terhadap seorang pemain. Karena itu, mantan striker timnas Indonesia tersebut merasa perlu menyampaikan tanggapannya secara langsung agar publik memperoleh sudut pandang yang lebih lengkap. Greg bahkan menyebut bahwa keberadaan pengamat dengan cara pandang seperti itu dapat memberikan dampak kurang baik terhadap pemahaman sepak bola di Indonesia. Ia menilai banyak supporter memperoleh referensi dari komentar para pengamat. Ketika analisis yang diberikan tidak mempertimbangkan berbagai faktor penting, maka pemahaman publik terhadap permainan juga berpotensi menjadi kurang tepat. Melalui unggahan di media sosial, Greg menulis bahwa figur seperti itu menjadi salah satu alasan mengapa banyak pendukung sepak bola Indonesia belum benar-benar memahami permainan secara utuh. Ia menilai masyarakat setiap hari mengikuti dan mendengarkan pendapat yang menurutnya tidak selalu mencerminkan gambaran sebenarnya di lapangan. Komentar tersebut menunjukkan bahwa Greg tidak sekadar membela Sain Patinama sebagai individu. Lebih dari itu, ia menyoroti cara penilaian terhadap pemain sepak bola secara umum. Menurutnya, kritik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam, bukan hanya pada hasil akhir atau satu momen yang terjadi dalam pertandingan. Awal mula polemik ini sendiri berhubungan dengan pertandingan antara Persija Jakarta dan Bayangkara FC pada tanggal 5 April tahun 2026. Dalam laga tersebut, Persija harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-3. Hasil pertandingan itu kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai evaluasi terhadap performa sejumlah pemain. Sain Patinama tidak bermain sejak menit pertama pada pertandingan tersebut. Ia baru masuk ke lapangan pada menit ke-77 sebagai pemain pengganti. Kehadirannya pada fase akhir pertandingan kemudian menjadi salah satu sorotan setelah Bayangkara FC mencetak gol penentu kemenangan menjelang laga berakhir. Gol kemenangan Bayangkara FC tercipta pada menit 90+5. Setelah kejadian itu, Sain dianggap memiliki andil dalam proses terjadinya gol tersebut. Penilaian itulah yang kemudian memicu kritik dari Bung Binder dan pada akhirnya memunculkan reaksi keras dari Greg Nwokolo. Menurut Greg, menyimpulkan kualitas seorang pemain hanya berdasarkan satu situasi seperti itu merupakan pendekatan yang kurang tepat. Ia beranggapan bahwa pertandingan sepak bola memiliki banyak variabel yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang menyalahkan satu individu atas sebuah hasil. Selain itu, Greg mengingatkan bahwa Sain tidak berada dalam kondisi yang sepenuhnya ideal. Bek kiri tersebut baru saja kembali setelah menjalani masa pemulihan cedera yang membuatnya tidak bermain selama kurang lebih 3 bulan.
Faktor tersebut dinilai sangat penting untuk dipahami sebelum memberikan penilaian terhadap performanya. Tidak hanya soal cedera, Greg juga menyinggung minimnya waktu bermain yang dimiliki Sain sejak bergabung dengan Persija Jakarta. Kurangnya kesempatan tampil tentu dapat memengaruhi ritme permainan seorang pesepak bola. Oleh sebab itu, menurut Greg, kondisi tersebut harus menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses evaluasi. Mantan pemain timnas Indonesia itu merasa bahwa banyak orang sering melupakan aspek-aspek seperti kebugaran, kesiapan fisik, serta adaptasi pemain ketika memberikan komentar. Padahal, hal-hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap penampilan seorang atlet di lapangan. Greg juga menyoroti perjalanan karir Sain Patinama yang menurutnya layak mendapatkan penghargaan. Ia mengingatkan bahwa pemain tersebut memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub yang berada di kawasan Eropa maupun Asia. Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa Sain bukan pemain yang minim pengalaman di level profesional. Karena itu, Greg menilai tidak tepat apabila kemampuan seorang pemain langsung dipertanyakan hanya karena satu pertandingan. Ia beranggapan bahwa rekam jejak yang telah dibangun selama bertahun-tahun harus ikut menjadi pertimbangan ketika seseorang memberikan penilaian terhadap seorang pesepak bola. Dalam kritiknya, Greg tidak hanya membahas Sain Patinama. Ia juga mengomentari cara penyampaian pendapat yang digunakan oleh Bung Binder. Menurutnya, seorang pengamat seharusnya mampu menghadirkan analisis yang memberikan pemahaman lebih luas kepada publik, bukan sekadar menghasilkan pernyataan yang memicu kontroversi. Ia menegaskan bahwa sebelum mengkritik pemain atau tim, seseorang perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi yang sedang dihadapi pemain tersebut. Greg menilai pengetahuan mengenai situasi internal tim maupun keadaan individu pemain sangat penting agar komentar yang disampaikan tidak menyesatkan. Lebih lanjut, Greg menyampaikan bahwa kredibilitas seseorang tidak seharusnya dirusak hanya demi mendapatkan perhatian. Menurutnya, kritik yang baik harus memiliki dasar yang kuat dan disampaikan secara bertanggung jawab. Karena itulah ia merasa perlu memberikan respons tegas terhadap komentar yang beredar. Nada kritik Greg bahkan tergolong sangat keras. Dalam unggahannya, ia menyampaikan sejumlah kalimat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara Bung Binder mengomentari pemain. Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan karena memperlihatkan betapa seriusnya Greg memandang persoalan ini. Sebagai mantan pemain timnas Indonesia, Greg memandang isu tersebut dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan sebagian penonton. Pengalamannya sebagai pesepak bola profesional membuatnya memahami bahwa performa pemain tidak selalu dapat dinilai secara sederhana. Banyak faktor yang bekerja di balik layar dan seringkali tidak terlihat oleh publik. Keterlibatan Greg dalam perdebatan ini juga menarik perhatian para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, Sain Patinama merupakan pemain yang dikenal luas oleh pencinta sepak bola nasional. Setiap pembahasan mengenai performanya seringkali dikaitkan dengan kontribusinya bagi skuad Garuda. Bagi Greg, kualitas seorang pemain timnas Indonesia seharusnya dievaluasi secara menyeluruh. Penilaian yang terlalu sempit dikhawatirkan dapat membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, ia menekankan pentingnya melihat gambaran besar sebelum menarik kesimpulan. Perdebatan antara Greg Nwokolo dan Bung Binder akhirnya berkembang menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan. Namun, inti utama dari kritik Greg tetap sama, yaitu pentingnya memahami kondisi pemain secara utuh sebelum memberikan penilaian. Ia menilai cedera, menit bermain, pengalaman karir, dan situasi tim harus masuk dalam pertimbangan. Melalui sikapnya tersebut, Greg menunjukkan pembelaan kuat terhadap Sain Patinama. Ia tidak hanya mempertanyakan isi kritik yang dilontarkan, tetapi juga menyoroti metode analisis yang digunakan. Baginya, sepak bola adalah permainan yang kompleks dan tidak bisa dipahami hanya dari satu momen pertandingan. Pesan itulah yang berusaha ia sampaikan kepada publik, khususnya para pencinta sepak bola dan pendukung timnas Indonesia yang mengikuti perkembangan Sain Patinama maupun dinamika yang terjadi di kompetisi domestik Indonesia saat ini. Panas. Wahyu Prasetyo tampil percaya diri jelang duel krusial Dewa United vs Persik Kediri. Hasil evaluasi tim disebut sudah membuahkan perubahan besar. Kabar baik untuk timnas Indonesia, sang bek siap tunjukkan performa terbaik di tengah tekanan laga tandang.
Sorotan menjelang pertandingan Dewa United Banten FC kontra Persik Kediri tidak hanya tertuju pada persiapan tim secara keseluruhan. Salah satu figur yang mencuri perhatian adalah Wahyu Prasetyo. Bek tengah bernomor punggung 3 tersebut tampil mewakili rekan-rekannya dalam sesi pre-match press conference yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat 6/2 sore. Kehadiran Wahyu dalam agenda resmi menjelang pertandingan menunjukkan perannya yang cukup penting di dalam skuad. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kesiapan tim untuk menghadapi laga pekan ke-20 BRI Super League 2025/26. Dewa United dijadwalkan bertemu Persik Kediri pada Sabtu 7/2 sore di Stadion Brawijaya, Kediri. Menurut Wahyu, seluruh pemain telah menjalani berbagai proses pembenahan setelah pertandingan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan performa tim. Ia menjelaskan bahwa seluruh elemen skuad berusaha memperbaiki berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan agar mampu tampil lebih baik pada laga berikutnya. Bek tengah tersebut menuturkan bahwa proses evaluasi tidak hanya dilakukan secara sekilas. Tim melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pertandingan sebelumnya. Langkah itu diambil agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum menghadapi tantangan berikutnya di kompetisi. Bagi Wahyu, hasil evaluasi memiliki arti besar dalam persiapan menghadapi Persik Kediri. Bermain di kandang lawan bukan perkara mudah. Karena itu, setiap pemain berusaha memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal agar mampu menghadapi tekanan yang kemungkinan muncul selama pertandingan berlangsung. Persik Kediri akan tampil di hadapan pendukung sendiri. Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Wahyu memahami kondisi itu dengan baik. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa seluruh pemain Dewa United telah mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menjalani laga penting tersebut. Dalam konferensi pers, Wahyu menyampaikan bahwa tim telah memperbaiki sejumlah kekurangan yang ditemukan dari pertandingan sebelumnya. Menurutnya, proses tersebut berjalan dengan baik dan memberikan keyakinan kepada seluruh pemain untuk menatap laga berikutnya dengan optimisme yang lebih besar. Pemain berusia produktif itu juga menekankan bahwa kesiapan tim tidak hanya berasal dari latihan rutin. Evaluasi yang dilakukan setelah pertandingan sebelumnya menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun kekompakan serta meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Sebagai pemain bertahan, Wahyu memahami bahwa soliditas tim merupakan salah satu faktor utama untuk meraih hasil positif. Oleh karena itu, ia menilai pembenahan yang dilakukan selama masa persiapan menjadi modal berharga ketika menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Pertandingan pekan ke-20 BRI Super League 2025/26 memiliki arti penting bagi Dewa United Banten FC. Bermain di luar kandang menuntut konsentrasi tinggi dari seluruh pemain. Wahyu menilai kesiapan mental dan teknis harus berjalan beriringan agar tim mampu menampilkan performa yang diharapkan. Dalam keterangannya, ia juga menegaskan bahwa seluruh anggota skuad memiliki tekad yang sama. Mereka ingin memperlihatkan permainan terbaik ketika menghadapi Persik Kediri. Target yang dibidik pun cukup jelas, yaitu membawa pulang hasil maksimal ke Tangerang setelah pertandingan berakhir. Wahyu menyebut bahwa kerja keras selama masa persiapan harus dibuktikan di lapangan. Menurutnya, latihan dan evaluasi tidak akan berarti apabila tim gagal menunjukkan kualitas terbaik saat pertandingan berlangsung. Karena itu, seluruh pemain berkomitmen memberikan kemampuan maksimal. Motivasi besar yang dimiliki para pemain menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Wahyu dalam sesi konferensi pers tersebut. Ia melihat adanya semangat tinggi di dalam tim untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kondisi itu menjadi sinyal positif menjelang laga yang diprediksi berlangsung sengit. Selain berbicara mengenai kesiapan tim, Wahyu juga menunjukkan keyakinan terhadap hasil yang bisa diraih Dewa United. Ia berharap perjuangan seluruh pemain dapat berujung pada raihan 3 poin. Hasil tersebut menjadi target yang ingin dibawa pulang setelah pertandingan di Kediri selesai dimainkan. Bagi Dewa United, tambahan 3 poin tentu memiliki nilai penting dalam perjalanan mereka di kompetisi musim 2025/26. Karena itu, persiapan yang matang menjadi salah satu aspek yang terus ditekankan oleh seluruh elemen tim, termasuk Wahyu Prasetyo yang menjadi perwakilan pemain dalam konferensi pers. Menariknya, sosok Wahyu juga memiliki relevansi tersendiri bagi pencinta timnas Indonesia. Sebagai pemain yang tampil di level tertinggi kompetisi domestik,
performanya selalu mendapatkan perhatian dari publik sepak bola nasional. Penampilan konsisten di klub dapat menjadi modal penting bagi setiap pemain yang ingin terus berada dalam radar sepak bola Indonesia. Dalam konteks tersebut, pertandingan melawan Persik Kediri menjadi kesempatan bagi Wahyu untuk menunjukkan kualitasnya. Seorang bek tengah dituntut mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, terutama saat menghadapi tekanan di kandang lawan. Tugas tersebut menjadi bagian dari tantangan yang harus dijawabnya bersama rekan-rekan setim. Bermain di Stadion Brawijaya juga menghadirkan suasana yang berbeda dibandingkan pertandingan kandang. Dukungan supporter tuan rumah dapat menciptakan tekanan tambahan bagi tim tamu. Namun, Wahyu menilai kondisi tersebut harus dihadapi dengan kesiapan yang matang dan mental yang kuat. Karena itu, pembenahan yang dilakukan setelah pertandingan sebelumnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Persiapan mental juga menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi laga tandang yang diperkirakan berlangsung ketat. Wahyu percaya seluruh pemain memahami tanggung jawab masing-masing. Dalam sesi konferensi pers yang digelar pada Jumat 6/2 sore, Wahyu berbicara dengan nada optimistis. Ia menggambarkan suasana tim yang siap bertanding dan berusaha memperbaiki berbagai kekurangan yang sempat muncul sebelumnya. Sikap tersebut menunjukkan kepercayaan diri yang dimiliki skuad Dewa United menjelang laga. Keberadaan pemain seperti Wahyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tim. Sebagai bek tengah, ia berada di sektor yang menuntut konsentrasi tinggi selama 90 menit pertandingan. Setiap keputusan yang diambil di lapangan dapat memengaruhi jalannya laga secara keseluruhan. Tak heran apabila perhatian menjelang pertandingan banyak tertuju pada para pemain yang akan menjadi tulang punggung tim. Wahyu termasuk salah satu nama yang diharapkan mampu membantu Dewa United menghadapi tekanan dari Persik Kediri. Pengalaman dan kesiapan menjadi faktor yang sangat dibutuhkan. Dari sisi tim, tujuan yang ingin dicapai tetap sama. Dewa United berangkat ke Kediri dengan ambisi meraih hasil terbaik. Wahyu menegaskan bahwa seluruh pemain telah melakukan persiapan secara serius dan siap mengerahkan kemampuan terbaik ketika pertandingan dimulai. Harapan untuk membawa pulang 3 poin juga menjadi bentuk penghargaan bagi para pendukung tim. Menurut Wahyu, kerja keras yang dilakukan selama masa persiapan harus menghasilkan sesuatu yang positif. Oleh sebab itu, seluruh pemain bertekad memperjuangkan hasil maksimal hingga peluit akhir berbunyi. Bagi para penggemar timnas Indonesia, perkembangan pemain-pemain lokal di kompetisi domestik selalu menarik untuk diikuti. Wahyu Prasetyo menjadi salah satu pemain yang terus berusaha menunjukkan kualitasnya melalui performa bersama klub. Setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan sekaligus menjaga konsistensi permainan. Kini fokus utama tertuju pada pertandingan Sabtu 7/2 sore di Stadion Brawijaya, Kediri. Dewa United Banten FC akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Persik Kediri. Di tengah berbagai persiapan yang telah dilakukan, Wahyu Prasetyo tampil sebagai salah satu sosok yang menegaskan kesiapan tim. Dengan modal evaluasi menyeluruh, pembenahan yang telah dilakukan, serta motivasi tinggi dari seluruh pemain, Dewa United berharap mampu membawa pulang hasil maksimal ke Tangerang dan mewujudkan target meraih 3 poin pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26.